Namaste. 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 Kawasan ini cukup tersembunyi. Semakin kesini terasa hangat, karena memang di situ masih itu ada sulfur-sulfur yang kelihatan memunculkan uap sulfurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera di dalam damai semesta. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, Sagung Dumadi, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Namaste. Tempat ini cukup tersembunyi, jauh dari keramaian. Ini adalah kawasan Kawah Mati, Gunung Ungaran. Sebenarnya di area sini ada beberapa kawah mati. Ini salah satu yang mungkin terbesar. Ada 1 di sini, 2, 3, dan 4. Dan kesemuanya tersembunyi. Yang terbuka, yang sering dikunjungi orang adalah kawah yang hidup. Alam luar biasa. Sahabat Dhatma, ketika Anda berkunjung ke tempat-tempat yang tersembunyi dan sepi seperti ini, 1, doakanlah mereka yang sudah berpulang, yang dulu sempat tinggal atau berada di tempat ini, agar mereka diampuni segala dosa, khilaf, ataupun kesalahannya semasa mereka hidup sebagai wujud raga manusia. Doakanlah mereka, kenal ataupun tidak, mereka butuh untuk didoakan. Itu mungkin pemahaman saya secara pribadi, cara mudah untuk berdamai ketika kita berada dimanapun. Hangat di sini. Sahabat Dhatma, jumpa kembali dengan The Atma Channel. Harapan saya, para sahabat sekalian dalam kondisi keberkahan, kesehatan, dan spirit berupa semangat untuk menuntaskan tugas-tugas kehidupan yang merupakan panggilan suci Tuhan Bunda Semesta, Sang Maha Pemanggil yang Agung. Sahabat Dhatma, kali ini ingin sedikit berbagi tentang cara berdamai dengan diri kita sendiri. Banyak orang yang bermimpi bisa berdamai dengan orang lain. Namun
sayang, mereka lupa atau mungkin bahkan tidak mengerti cara untuk berdamai dengan diri mereka sendiri. Sulit seorang manusia akan bisa bersinergi dengan siapapun, berdamai dengan siapapun, ketika ia belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ada 3 hal cara berdamai dengan diri kita sendiri dalam wujud kemampuan kita untuk sabar, selalu bersyukur, dan sederhana. Itu harus satu persatu dijalani. Seseorang harus bisa sabar dulu, baru ia bisa bersyukur. Ketika ia belum bisa bersabar di dalam memaknai suatu peristiwa, suatu proses dalam hidup, ataupun bahkan kejadian-kejadian dalam hidup, karena tidak bisa sabar, ia pun sulit menemukan celah sesempit apapun di dalam segala peristiwa, kejadian hidup yang ia alami untuk bersyukur dan berkata, Tuhan, Bunda Semesta, aku bersyukur untuk semua ini. Seseorang yang sudah bisa sabar, ia mudah menemukan celah sesempit apapun agar ia bisa bersyukur untuk segala hal yang dialaminya. Bukan bersyukur dalam hal yang menyenangkan saja, bahkan mampu bersyukur dalam hal-hal yang cukup memilukan, mengecewakan di dalam hidupnya. Syukur. Setelah bisa bersabar, ia mudah untuk bersyukur. Manusia-manusia yang sudah bisa bersyukur di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap kondisi kehidupan yang sedang ia jalani, orang itu menjadi pribadi yang sederhana. Karena dia sabar, dia mudah bersyukur, ia pun mudah menyederhanakan banyak hal di dalam kehidupannya. Keinginan-keinginannya, karena didasari kesabaran dan rasa syukur, menjadi demikian sederhana. Bahkan ketika di dalam kehidupannya menjumpai suatu problem yang rumit pelik, ia bisa menemukan sisi sederhana untuk dapat menyelesaikannya. Kalau sahabat Dharma yang sudah mulai berumur, bekalilah kehidupan Anda mulai saat ini dengan kesederhanaan. Ketika sudah menua dan sudah tidak produktif lagi, tidak ada income yang memadai, seperti halnya waktu masih produktif, income-nya cukup besar. Mulai saat ini bekalilah dengan pola pikir, pola hidup yang sederhana. Saat Anda menua, ketika Anda menjadi pribadi yang sederhana, Anda mudah bahagia. Para sahabat Dharma, semakin sabar seseorang, ia mudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia pun mudah menemukan kebahagiaan. Semakin mudah seseorang bersyukur dalam hal apapun, ia pun akan mudah berdamai dengan dirinya dan mudah menemukan kebahagiaan. Dan ketika ia menjadi pribadi yang sederhana, itu bekal yang luar biasa. Sederhanakan di dalam hidupmu keinginan-keinginanmu yang terlalu banyak, yang riuh di dalam pikiran. Belajarlah kepada alam.
hening, sunyi, dan tinggi. Semakin hening pikiran seseorang, semakin hening pikiran, semakin sunyi pikirannya dari hal yang aneh-aneh, semakin tinggi secara spiritual. Sahabat Dhatma, inilah cara sederhana yang bisa saya jalani di saat weekend, di saat terlepas dari rutinitas kehidupan yang banyak tuntutan, karena di situ memang ada peran dan tanggung jawab kehidupan yang harus dijalani. Ketika ada waktu longgar seperti ini, healing ke tempat-tempat yang sunyi, sepi dari riuh suara manusia. Yang penting ada rokok rempah, vasodilatasi intravaskuler, tidak ada penyempitan di pembuluh darah. Juga, ini rokok rempah ya, bukan rokok sembarangan. Juga segelas kopi kecil ini sudah cukup membuat saya bahagia. Sahabat Dhatma, cobalah jalani cara berdamai dengan diri sendiri. Saat ini berbagi tentang cara berdamai dengan diri sendiri di Kawah Mati Gunung Maran. Sahabat, terima kasih untuk berkenan menyimak, melihat, ataupun mendengarkan video omong kosong ini. Terima kasih. Salam Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Namaste untuk semuanya. Salam kebajikan, salam hidup yang bermanfaat, salam Legiun Veteran Pendaki.